Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali lagi nih bersama kita. Kita siapa? Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Bintang bohong itu. Bersama gue Hendra dari LS3 TV. Agung LS3 TV. Kita di mana men bang? Ya, ngapain nih? Ya, katanya cabol. Candaan bola. Oke. Aduh. Ini gue tadinya males nih bang buat videonya bang. Ternyata seminggu terakhir. Ternyata yang batal bukan puasa doang ya. Aduh. Ada yang lain batal nih. Yang lain. Apa tuh belek? Aduh ya. Oke. Turut berduka cita untuk yang meninggal. untuk yang meninggal. Mungkin ada kan bang? Iya pasti ada yang meninggal ya. Yang meninggal ada pasti. Oke, kita masih di Cabol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih 30 viewersnya nih. Aduh. Dan tantangan kita berarti belum ada yang Memecahkan. belum. Iyalah, kita belum bisa betul. dibagi-bagi nih. Ya 1000 nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang terima kasih sebelumnya yang udah setia menonton LS3 TV. Yang setia terima kasih ya. Terima kasih yang udah memberikan komen, memberikan like kepada LS3 TV, Memberikan selalu support subscribe. dan subscribe-nya juga. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apaan? Ceramah? Bukan. Ceramah kan ada job desk-nya masing-masing. Oh iya. Oh job desk ya? Iyalah. Makanya dibayar. Ya iyalah, udah ada job desk-nya masing-masing kan. Iya. Terima kasih ya buat Terima kalian kasih. semua Dan untuk yang belum, silahkan subscribe. ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dan terima kasih supportnya dan kami tunggu support dari teman-teman semua. Oke bang? Baik, oke. Oke, kita ke pembahasan kali ini bang. Apain keren pulang. Ini harusnya ada lagu sedih dulu ya. Bahasa apa nih? Hiduplah Indonesia Raya. Itu mah bukan lagu sedih, semangat itu mah. Harusnya harusnya semangat ya. Bagimu Padamu negeri bang. Padamu negeri. Wah, nggak bener nih. Salah ya. Salah. Oke bang, lantur nih. Ya, turut berduka cita atas Gagalnya gagalnya Indonesia. menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Buset. U20 Tinggal beberapa waktu lagi dan akhirnya gagal. gagal. Indikasinya udah banyak ya bang? Indikasinya banyak, penyebabnya walaupun FIFA tidak menyampaikan secara Iya, eksplisit. Iya, tapi tersirat ya bahwa menimbang dari situasi yang terjadi yang terkini terjadi ya. saat ini. Nah, saat ini jadi situasi terkini lah. Tapi mungkin kalau menurut gue pribadi dan berdasarkan Bapak Erik juga tadi menyampaikan press conference di media bahwa ya adanya intervensi dari pemerintah ya. Karena kan adanya intervensi secara tidak langsung dari pemerintah. Misalnya contoh ya memang FIFA itu sendiri kan tidak memisahkan sekali lagi memisahkan mana sepak bola, mana negara, mana agama gitu. Itu beda ya. Sekali lagi itu ada aturan dari FIFA-nya itu sendiri. Kemudian dan negara pun di sini hadir untuk memberikan pengamanannya. Cuman negara ini sepertinya munafik dalam hal ini karena dari peraturan menterinya pun itu ada bahwa Menteri luar negeri ya bang? Iya, peraturan Menteri luar negeri pun bahwa di kita tuh bahkan surat menyurat pun itu dilarang, tidak bisa antar Pemda ya. Iya, ke Israel gitu ya, hanya sebatas surat menyurat pun Ya. ke Israel itu kita tidak bisa karena kita tidak ada hubungan diplomasi seperti itu. Jangankan dan ke semua aspek olahraga dan apapun. Itu. Tapi yang gua bingung banyak produk Israel di sini bersebaran. Danone milik siapa tuh Danone? Ya enggak, itu kan lebih ke Perancisnya lah. Iya. Iya. Bahwa ada sahamnya itu kan yang penting yang muncul di sini Perancisnya. Aduh, sorry.
Iya. Luar biasa ya. Ya. Kemudian jadi secara tidak langsung memang pemerintah menjamin dari segi keamanannya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tapi di sisi lain ya otomatis menabrak peraturan itu sendiri kalau seandainya Israel itu datang ke sini ya, gitu. Kemudian yang keduanya selain intervensi dari pemerintah, dari peraturan Menlu, kemudian juga dari gubernur daerah, Pemda ya ada yang menolak juga kan, dua gubernur, Bapak Ganjar dan Bapak Koster ya. Wayan Koster dari ini Bali. kita sebut nama nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kan, udah jelas di berita juga Oh kan. iya, ini takutnya di ini Enggak Bang. lah. Udah channel kecil nanti apa-apain kan? Wah, Enggak ya Pak, jadi enggak lah. kita bacanya Pak, sesuai kita dengan- tunanetra Pak. Masa mau dirampas juga hak berbicaranya? Enggak. Wis. Jadi ini udah disampaikan juga kalau Bapak Wayan Koster kan menyampaikan kenapa dia tidak mengizinkan Israel datang ke Bali karena dia masih trauma dengan adanya bom Bali kan. Salah satunya itu karena dari faktor keamanan ya dia tidak bisa menjamin Israel itu bisa aman main di Bali gitu kan, kalau seandainya main di Bali seperti itu. Bapak Ganjar pun seperti itu, berlandaskan bahwa dari undang-undang kita pun kita harus memerangi penjajahan dan lain-lain seperti itu. Ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan udah tegas berdasarkan UUD ya 45. 1945. Ya, dan itu secara tertulis dan harus dilaksanakan juga kan. Jadi tulisan itu bukan hanya sebatas tulisan aja, tapi harus dilaksanakan juga secara secara benar-benar dan secara sesungguhnya gitu kan, bahwa ini sebagai bukti ini keseriusan dari pemerintahan untuk memerangi penjajahan gitu. Dan untuk menegakkan konstitusi ya Bang? Betul, menegakkan konstitusi ini ya. kayaknya ngomongnya agak bener ya? Agak berat nih. Hati-hati Bang. Betul. Ya, harus hati-hati Betul, ngomongnya. hati-hati nih ngomongnya. Kemudian ya mungkin kalau dari FIFA itu sendiri selain memang ada intervensi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir tadi ketika press conference itu, FIFA pun meninjau kan beberapa kali kelayakan Indonesia untuk siap atau tidaknya dari infrastruktur dan lain-lain. Ya dari peninjauan FIFA sampai saat ini kan udah 2 stadion udah tercoret gitu kan, tidak bisa untuk digunakan untuk ajang venue sebesar ini gitu kan, tidak bisa digunakan gitu kan. Cuman tidak disebutkan tuh stadion mana saja yang tidak layak untuk menggelar Piala Dunia ini gitu kan. Kemudian yang berikutnya juga dari segi security dan safety itu sendiri gitu, dari keamanan ya Indonesia memang sangat rentan sekali dari sepak bola seperti dari kasus Kanjuruhan itu sendiri. Jadi ini merupakan akumulasi gabungan ya. Akumulasi nih dari event-event yang terjadi dari akumulasi Kanjuruhan, karena gini, dari sejarah kan dari sebelum-sebelumnya 2019 Indonesia ditetapkan. Kita tidak tahu nih Indonesia tuh bahwa Israel itu akan lolos secara otomatis, lagi lolosnya karena dia lolos Euro kan, finalis Euro 2022 ya? Ya 2022 kemarin kan. Dan itu dia lolos secara otomatis gitu, finalis karena dia lolos kalah sama Inggris jadi ya? finalis aja, betul. Itu salah satu pertimbangan FIFA itu sendiri, karena kan FIFA itu sendiri ya harus gimana pun Israel kelakuannya ya dia harus, karena itu masih di bawah naungan FIFA ya dia harus memperhatikan dari segi keamanan dan dari segi kenyamanan dari para pemain Israel itu sendiri gitu kan. Dari Indonesia pun tidak mengira bahwa Israel itu akan lolos gitu, karena 2019. Cuma yang disayangkan oleh kita kenapa yang penolakan Israel itu harus di sekarang-sekarang ini. Kan kalau misalkan lu tolaknya pas 2022, mending gak usah ngapa-ngapain ya? Betul, harus ngapain lu buang-buang duit ya, gitu kan. Ngapain lu TC jauh-jauh gitu kan. Bangun stadion, kenapa lu lu kemana aja dari kemarin? Lu nggak baca berita atau memang lu memang lagi cari panggung aja gitu kan? Kan lagi susah. Ngapain kan kalau orang kaya bisa buat panggung sendiri, Bang? Betul. Ya kan ini setengah kaya
kaya. Oh. Jadi panggungnya cari sumbang untuk buat panggung. Oh iya. Gitu. Harusnya dulu kemana aja Iya, gitu kan. iya. Kemarin yang bersuara-suara itu gitu kan, penolakan Israel itu. Jadi kalau boleh sedikit gue sampaikan, berarti ini gabungan ya, situasi yang tidak aman, situasi terkini ya Bang ya. Betul. Kemudian mungkin ada impact dari kasus Kanjuruhan yang sampai saat ini Sampai saat belum selesai, meskipun selesai. si FIFA ini masih tetap komit ya Mesti tetap komit dalam membantu untuk transformasi sepak bola Indonesia. Betul Bang ya? Betul. Nah, ada cumanya nih Bang nih. Cumanya. Ini kan peraturan sudah ada di Betul. Menlo ya, bahwa ini yang lebih dalam lagi, kenapa tadi disampaikan di olahraga pun nggak bisa bekerja sama. Iya. Jadi bendera nggak boleh berkibar, lagu kebangsaan nggak boleh dikumandangkan. Nggak boleh dikumandangkan. Ih, kayak adzan Bang. Ya, itu kan satu hal yang nggak mungkin Nggak terjadi mungkin ya. terjadi, Ketika betul. lu misalkan bermain melawan tim lawan lu, terus benderanya nggak boleh berkibar dan lagu kebangsanya nggak boleh diperdengarkan, itu kan nggak mungkin gitu. Ya, nggak mungkin. Nah, berarti kan kenapa tetap masih ada RI 1 menyampaikan kita akan menjamin keamanannya dan kita tetap berprinsip bahwa kita akan mendukung penuh pergelaran. bukan Palestina, kemerdekaan Palestina, dan kita tetap pro Palestina, tapi kita tidak mendukung Israel meskipun Israel datang ke sini. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh Bang. Ya iya benar, dari ya maksudnya di setengah sini karena kan memang ya kita udah tertulis yang seperti gue sampaikan tadi, dari undang-undang, dari Betul. peraturan menteri. Berarti harusnya udah nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Ya benar, ya Iya. mungkin dari keamanan ya kita bisa jamin kalau memang lu seandainya datang maksa, ya datang gitu karena lu di bawah perlindungan FIFA secara tidak langsung gitu kan, ya silakan aja datang karena kan kita juga anak buahnya FIFA gitu kan. Nah makanya di sini ya silakan aja datang, kita jamin keamanannya. Cuman mungkin ya sekali lagi FIFA-nya sendiri kan nggak setega itu kan membiarkan anaknya harus mungkin seperti Enggak sih, kalau ketakutan orang. menurut gue kayaknya ketika petinggi PSSI bertemu dengan Giovanni Infantino itu kayaknya membawa peraturan itu Bang. Oh iya, menyampaikan. Oh iya, dan FIFA sehingga memastikan itu gagal. tapi di sini media-media asing pun seperti BBC dan media lainnya, CNN dan lain-lainnya itu mengomentari juga bahwa ini FIFA ini melakukan kontroversi yang sangat luar biasa, karena kan harusnya kenapa ke Israel bisa didukung seperti itu, sementara Rusia yang invasi ke Ukraina langsung di ban. ban kan? Nah, Tidak- itu ini kan- Bang, kalau gue kemarin sempat baca, jadi kenapa si Rusia ini di ban itu kan ada perkumpulan yang mengusulkan. Nah, ini masalahnya nggak ada nih kalau Rusia nih, kalau Israel kan perkumpulan uni-uni ini kan untuk negara-negara yang bersatu di bawah organisasi Islam itu Iya, itu bersatu. udah kan? menyampaikan belum gitu? Udah menyampaikan kan bahwa si Uni Emirat pun, nah ini yang FIFA ini yang kurang ini. Jadi ada pilih kasih lah ya. betul, bahkan dari sejarah pun dari tahun 1958 itu Israel itu kenapa bisa lolos Piala Dunia. kemudian playoff dengan Wales, ya, dan kalah sih emang 2-0 gitu kan, sehingga Walesnya yang masuk ke Piala Dunia pada ajang itu ya karena di Asia sendiri ditolak dan Nggak ada yang mau bertanding. nggak ada yang mau bertanding dengan Israel gitu kan. Jadi penolakan itu kan sebenarnya bukan terjadi pada saat ini saja. Jadi pada tahun 1958, 1962, kemudian pada 1974 itu selalu terjadi, 1977 itu selalu terus terjadi gitu, sehingga Israel akhirnya masuk ke UEFA gitu kan. Oke lah, udah itu kita Seperti itu. kayaknya terlalu jauh kalau ngomongin bahwa FIFA punya
seperti punya standar double gitu ya Bang Iya. ya. Kenapa Israel tetap disayang misalkan dalam tanda Betul. kutip ya. Dalam tanda Tetapi Rusia begitu ini langsung di-ban gitu langsung kan. di ban, betul. Semuanya dari pemilik bola harusnya kan, kalau FIFA memang tidak Ban negaranya aja ya. negaranya aja gitu kan, di ban sepak bolanya ya tetap harus bermain dong. Kalau memang dia mengutamakan sepak bola, menurut gue ya ada agak bodoh juga sih, Nah, Pan. cuman maksud gue begini, kenapa ini kan kejadian seperti ini sudah ada di tahun 1958 dan 1962 terjadi kepada Indonesia ya Bang Khusus ya? untuk Indonesia ya. Iya, nah kenapa ya? Kok ya itu harusnya penolakan ini ada atau terjadi lebih awal kalau Iya, menurut betul. gue. Jadi Karena lu Mm. jangan sampai Keluar. kan kalau misalkan lu batalkan lebih awal artinya kan lu lebih enak, lu nggak keluar uang banyak gitu loh maksudnya. Nah, itu yang kenapa disesalkan. tinggal 1,5 bulan lagi lu baru pada bunyi heran gitu Nah, kan. itu yang jadi masalah kan begitu. Apakah memang lagi mau mencari panggung seperti yang gue sampaikan tersebut, atau Kayaknya memang sih ada poinnya itu. ya mungkin ada juga poinnya, atau memang karena kan partai pemenang pun ya mendukung bahwa Israel nggak boleh datang gitu. Presiden itu kan menyampaikan sebagai negara gitu kan bahwa kita mendukung kedatangan, bukan mendukung ya, bahwa kita akan menjamin keamanan siapapun yang datang ke negara kita. Ya itu memang kewajiban pemerintah gitu kan, siapapun yang datang ke negara kita ya harus dijamin keamanannya gitu kan, seperti itu. Oke, Jadi, Bang. ya udah gitu kan. Jadi di sini Jadi gagal ya? gagal. Oke. Gagal total, dan kita tinggal menunggu. Tadi kata Pak Erik dia akan bertemu lagi nanti si Infantino ini akan rapat. Tapi belum ada penggantinya ya Bang ya? Atau tetap lolos Indonesia? Enggak. Penggantinya kemungkinan terbesar si Argentina ya. Kemungkinan ya? Kemungkinan terbesar itu Argentina, karena si presiden FIFA itu sendiri udah menyatakan bahwa Argentina layak untuk menjadi tuan rumah. Kalau presidennya udah bilang begitu mah udah 99% ya udah Iya, otomatis. tinggal ketok palu aja ya. Ketok palu aja. Mungkin di rapat FIFA Konsel ini nanti yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan Benchnya Indonesia ya? Ya, dan Pak Erick Thohir pun mungkin akan diundang ke sana untuk mendapatkan apa yang didapatkan hukuman dari FIFA itu sendiri, karena bandnya kan. Tapi kalau dari suratnya FIFA yang disampaikan kepada presiden bahwa dia sih kayaknya tidak akan menjatuhkan, tidak akan mengkucilkan Indonesia ya, karena FIFA pun ada kata-katanya bahwa akan masih tetap akan komitmen akan membangun transformasi sepak bola di Indonesia itu sendiri gitu kan. Berarti kan nggak mungkin dikucilkan dong kalau memang ya mungkin dibangun. sih seringan-ringannya hukuman Ya. Indonesia sampai kapanpun nggak akan jadi tuan rumah ajang terbesar kali mungkin. Ya kalau itu mah sampai kapanpun, karena kalau dari sepak bola ya, dari sepak bola ataupun olimpiade itu sampai kapanpun itu tidak akan terjadi selagi masih ada Israel. Gitu kan. Padahal harusnya itu bisa di ini lebih awal ya. Betul, karena kan ini undang-undangnya udah jelas, kita udah ada, udah aturan yang tertulis gitu kan. Aturan Makanya kalau itu dilanggar orang juga pada yang marah ya. mengetawakan itu kan dasar negara kita kurang lebih gitu kan, undang-undang tersebut gitu kan. Kemudian ada peraturan menteri juga yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri juga. Jadi ya itu peraturan udah sangat kuat sekali dari undang-undang Makanya gue aneh Bang ketika dengar pertanyaan dari RI 1 begitu dan ada peraturan itu, kan aneh gitu loh. Ya aneh nggak coba menurut lu coba? Ya betul ya. Iya harusnya sih amannya nggak usah ada pernyataan ya. Coba kalian buka aja peraturan Menteri Luar Negeri, kan jelas Bang. Iya, ya mungkin demi menenteramkan juga ya kan, Iya, sebagai tapi kan presiden ujung-ujungnya yang kan- nggak sebagai presiden kan harus ini kan mengeluarkan statement apa nih untuk yang terbaik untuk negara seperti itu. Nanti kalau memang tidak menyampaikan juga salah juga. Salah juga ya? Iya. Oke, Kok Bang. presiden diam aja ngapain. Oke, udah. Gitu. Jadi intinya Indonesia nggak jadi, dan apa yang sudah diperjuangkan oleh Coach Sintayong dan teman-teman di usia 20, jadi kira-kira mereka baru usia 19 ya. Hoki Caraka dan kawan-kawan Ya. berarti gagal ya. Iya, kalau untuk di Piala Dunia gagal. Tapi seharusnya ini menjadi motivasi untuk di ASEAN Games ya. Di ASEAN Games kan yang sebentar lagi main yang atau di SEA Games, sorry, di SEA Kan Games. kalau Ya. SEA Games kayaknya pemainnya bukan itu Bang. U23 ya. Ya kan bisa naik ke Bisa, atas. cuman Iya. sih kayaknya
ya itu kembali ke selera pelatih. Ya setelah kan Indra Safri pun kan mundur nih menjadi pelatih di SEA Games-nya karena Sintayong naik nih ke ini yang menggantikan Indra Safri langsung. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti yang U20 bisa main di SEA Games dan bisa menghasilkan emas. Kalian nggak usah bersedih kalau menurut gue sih. Ya kalau memang Piala Dunia ini memang terjadi pun di sini ya. Kalau lo ujung-ujungnya dibantai kan? Iya, bukan itu sih kayaknya Bang. Kalau itu sih bisa jadi gitu loh. Iya, kalau itu bisa jadi. Maksud gue. Cuman kan kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum main gitu betul. kan. Lawan Burundi aja masih ngos-ngosan. Oh iya gitu. pasti. Ya kalau nggak ngos-ngosan nggak usah main Bang. Makanya. Maksud gue begini sih sebenarnya lebih kepada ya udahlah sekarang faktanya gagal gitu kan. Betul. Sekarang tinggal PSSI atau orang-orang yang berwenang ya hiburlah mereka pemain-pemain itu ya. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh gitu. Yang seakan-akan bahwa ya udah gitu, maksudnya kayak tidak memberikan penghiburan atau apapun. Iya, harus dihibur lah, harus dikuatkan. Iya, jadi ya udah nggak usah bersedih ya untuk teman-teman U20. Oh ya, iya dong, kalau tetap semangat ya. Kalian masih jauh lebih panjang gitu kan. Tiru jejaknya Marcelino Ferdinand, oke? Iya, tinggal tinggal main ke Eropa. Nanti siapa tahu kan kalau main di Eropa kalau memang karirnya bagus ya bisa kayak Messi. Ya, enggak sih kalau menurut gue sih lo bercita-cita ya setinggi langit kan setinggi boleh. langit. Gitu. Tapi walaupun jatuh kan lu jatuh di antara bintang-bintang. layak Bang ya. Iya. Itu kayak habis dipuji, Bang. Itu betul. Iya. Oke, untuk teman-teman U20 jangan bersedih. Jangan bersedih ya, Karena tetap ini semangat. Batalnya Piala Dunia bukan karena batal puasa. Ini kiamat sugro ya, Bang. Iya, betul. Iya, tenang ya. Karena masih banyak prestasi yang bisa kalian raih. Ya mungkin Indonesia akan lebih baik lolos ke Piala Dunia dengan jalur yang memang kualifikasi. Wih. Iya dong, Amin, gitu. amin, Harus amin. tunjukkan bahwa mental kalian memang mental juara gitu. Iya. Kalau hanya sebatas tuan rumah nasibnya kayak Qatar kan jadi ya ketahuan secara tidak langsung aja. Ketawanya diam-diam. Gitu. Berarti kalau kemarin Indonesia masuk semifinal Piala Asia, lolos langsung ya Bang ya? Iya, betul. Lolos tuh langsung sebenarnya. Iya, bisa ikut ya? Bisa ikut. Makanya di sini di Piala Asia aja kan kalian belum bisa menunjukkan sesuatu. Oke. Gitu. Next kalian bisa lolos ke Piala Asia. Senior dong, kan udah ke depan udah tua ya. Betul. Kan U20 berarti di bawahnya nanti. U20 ya U23 nanti mungkin bisa main di SEA Games kan 2 tahun atau ya 2 Iya tahun bisa. berikutnya. Dua periode Minimal bisa. di Asia Tenggara kalian bisa memberikan emas dulu lah dari tahun 91 kita nggak dapat emas nih. Hei, semangat ya. Semangat ya teman-teman. Semangat, jangan bersedih. Terima kasih teman-teman sudah berusaha sebaik-baiknya dan sudah menghabiskan anggaran sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi yang nggak apa-apa. Tapi maksudnya iya. jangan sampai nggak ada hasil. Betul. Meskipun Enggak. buat individu kalian tetap harus berhasil. Ini nggak ada semuanya yang dilakukan oleh U20 saat ini training center di Turki, di Korea berkali-kali itu tidak akan sia-sia gitu. Yang penting pemenang sejati itu adalah yang bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Wih deh. Jadi Gimana Bang? Ulang loh. Kata-kata gue bener ya? Enggak. Lupa nggak? Pemenang sejati. Hah? Lupa gue. Pemenang sejati adalah orang yang belajar dari pengalaman sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi belajar dari kegagalan ya Bang iya, ya? belajar dari kegagalan. Artinya kalian harus lebih semangat dalam semangat. berkompetisi. Oh iya, Oke. gue gagal nih kayaknya kemungkinan nih lu harus punya pandangan bahwa kemungkinan ya gue dengan jalur tuan rumah itu sampai kapanpun kayaknya Indonesia akan gagal. Akan gagal Kalau dunia ya Bang ya? selama undang-undang kita masih ada, kemudian peraturan menteri masih ada, dan kita tidak ada hubungan dengan Israel dan khawatirnya Israel lolos ya? Ya itu masalahnya. Kalau dia nggak lolos sih nggak apa-apa. Iya, sampai kapanpun ya tidak akan pernah terjadi itu seperti itu, kecuali kalau memang lu lolos dengan jalur prestasi dari kualifikasi gitu. Harus Jadi gitu ya. semuanya itu tidak akan sia-sia kok. Kalau memang lu mental juara, tunjukin aja bahwa lu mental juara dan lu nanti lolos di tahun-tahun berikutnya ke ajang yang lebih besar. Oke. Seperti itu. Kita lupakan ya. Maksudnya lupakan itu artinya kalian harus menatap
ke depan. Iya, Harus betul. berlatih lebih giat lagi. Betul. Manfaatkan hasil pelatihan yang didapatkan dari Iya, pelatih betul. terbaik lah ya Pelatih di yang Asia terbaik ya. di Asia Si seperti itu. Sintayong nih luar Sintayong biasa. itu karena udah main di Piala Dunia dan lain-lain juga ya pelatih tersebut. Betul. Dan kalian harus tiru jejaknya Asnawi, lalu jejaknya Pratama Arhan dan Betul. teman-teman yang bermain di Dan luar negeri ya. Marcelo Ferdinand seperti Betul. itu bisa berkarir di sana, mungkin Elkan Bagot di sana. Elkan Bagot ya, meskipun Iya. dia keturunan tapi semangatnya harus Iya, apa ya? semangatnya harus ditiru dong. Harus ditiru. Walaupun Gak apa-apa main di Liga 2, Liga 3 tapi di luar negeri. di luar negeri kan, bayarannya kan Lebih gede mahal juga dibanding di sini, nanti tawuran mulu. Oke. Betul. Jadi get up teman-teman, jangan Oke. sedih. Nggak usah lebay lah. Nggak usah gitu. lebay ya. Dan terima kasih ya yang udah meworo-worokan di saat waktunya yang sudah sangat dekat membuat orang lain kecewa. Semoga suaranya untuk calon-calon yang terbaik. Oke. Iya baik. Apa nih? Kita Aduh, beneran gue Iya, bener. jadi gimana ya baca beritanya itu Ya males udah. tapi gimana gue Ya itu udah. kayak ini Bang, kalau misalkan sebelum pertandingan timnas gue semangat nonton, tapi kalau timnas kalah tuh gimana gitu, sama nih kayak begini juga sebelum Iya bener. berita-berita ini muncul gue semangat. Jadi Wah, U20 bukan kalian aja yang sedih, kita pun sebagai supporter bola Iya. ya sedih juga gitu bahwa Indonesia batal menjadi Piala Dunia. lagi-lagi apa ya, seperti yang pernah gue bilang di video-video sebelumnya, kita sebagai penikmat sepak bola haknya dirampas lagi ya Bang ya. Betul, betul. Ya udah teman-teman, sekali lagi semangat dan tetap berjuang di jalurnya masing-masing atau di perjuang karena nasib seseorang itu tidak akan berubah. Kalau dirinya tidak merubah ya Bang. Betul. Jadi ya lo kalau memang tidak lolos kualifikasi di sini ya nggak usah sedih lah gitu. Lo berjuang, ini menjadi ajang motivasi kalian aja bahwa oh gue bisa lolos kok dari jalur lain. Kalau sekarang kan misalnya kalau apa tuh SPMB kalau zaman dulu ya. Ini jalur undangan ya Bang ya? Iya, ada jalur prestasi, ada jalur SPMB gitu kan. Iya, iya. SPMB tua banget ya. Apa sekarang namanya? Nggak tahu sekarang apa, SMNPTN apa Oh iya, tuh? SMPTN ya. Atau UMPTN Bang? UMPTN iya. Itu kayaknya lebih jadul lagi Bang. Wah, iya. Enggak lah, udahlah. Lewat. Kita Aduh. jalan-jalan ke Eropa yuk agar lebih dingin. Agar lebih dingin ya, cooling down nih, pendinginan Cooling down. sebelum kita selesai. Banyak pertandingan. Besok ada pertandingan nih Bang. Luar biasa. Manchester City dan Liverpool, kira-kira lo mau dukung siapa Bang? Iya. Gue tanya dukung dulu nih. Ya gue mau Manchester City lah. City ya? Iyalah. Dan sorry itu saya ya untuk sampai nanti pun ya yang gue prediksi tetap Manchester City yang jadi juara. Oh gitu? Iya, karena Oh. dari pengalaman itu tetap ada. Walaupun Arsenal sekarang lagi hoki-hokinya di Kan atas. 8 poin Bang. 8 poin kan Manchester City masih ada pertandingan yang tertunda. Tenang aja. Satu pertandingan. Iya, satu pertandingan. Itu 5 poin itu bukan sesuatu kalau di Liga Inggris Liga ya? Inggris ya, Ya. seperti itu. Kecuali kalau kayak Madrid Barcelona beda 12 poin, Napoli sama di bawahnya Oh, beda. udahlah itu mah. Kelar itu udah. Udah nggak usah lo omongin, males ngomongin juga tuh. Ya intinya sih kalau menurut gue sih asal Manchester City jangan sampai terjegal ya. Iya, betul. Harus selalu menang, jangan sampai seri. Iya, betul. Ya. Tapi yang di sini memang yang menjadi kemungkinan kekhawatiran terbesar dari Manchester City ini Erling Haaland tidak akan main nih karena cedera katanya nih. Ya harusnya sih kalau menurut gue nggak usah khawatir. Toh dulu pun lu bisa juara tanpa Erling Haaland kan? Betul. Jadi Iya. semua pemain yang lo turunkan oleh Pep ya bisa memberikan kontribusi yang terbaik juga. Erling Haaland itu cuma untuk melengkapi Liga Champions doang. Betul. Kalau dapet. Untuk melengkapi ya Fazal yang hilang aja gitu kan. Seperti itu dari Pep Guardiola kalau Liga Champions kan nggak tahu. Siapa tuh Tuchel kan memberikan perlawanan yang Goblok. biasa gitu. Jadi ya udah, jadi kalau gue prediksi sih Manchester City akan memenangkan pertandingan ya, walaupun Liverpool pun bukan tampar perlawanan ya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya dari apa namanya, dari trendsnya Liverpool kan masih ya
Masih sosok ya Bang ya? Bukan sosok lagi ya, buruk lah. Oh, buruk ya. Tapi Ya. enggak Bang, kadang-kadang dia suka bagus kalau lawan tim gede. Iya betul, karena kan ada motivasinya seperti itu. Jadi Iya. tim gede ya paling lawan MU doang yang menang. Aduh. Bagusnya kan lawan MU Masa? doang dia. Masa agregatnya 82? Kan nggak enak banget tuh Bang. Bener kan? Lawan MU doang dia bagusnya. Iya, Lawan tim lain ambrul. Iya bener-bener itu ya. Iya, Oke lah. Kita berarti kayaknya Manchester City nih. Oh iya, kalau gue Untuk bertipis ya. gue pribadi ya Manchester City lah untuk menang Liverpool ini. Arsenal pun ya lihat aja kan belum tanding lagi kan lawan Besok Manchester juga, City Bang. kan. Iya, maksudnya lawan Manchester City kan belum tanding lawan Iya Manchester City berikutnya kan. menang Arsenal. Menang Manchester City sih. Kita lihat aja ya. Iyalah. Apakah memang racikan Pep Guardiola ini untuk saat ini bisa on track, bisa Atau sudah tumpul. merebut atau memang sudah tumpul ya, karena kan Pep Guardiola ini ya sekali lagi kita banyak ditinggalkan pemain-pemain intinya juga kan, seperti yang kemuncen tuh back sayapnya siapa? Cancelo iya pergi. Kemudian back kirinya siapa yang di Arsenal tuh? Zinchenko pergi gitu kan. Jadi ya sekarang yang back sayapnya yang murni tinggal ke Walker doang seperti itu. Yang lainnya ya back sini Foden nggak main juga Bang. Foden ya, Ya, karena dia kan usus buntu. khusus buntu dia. Iya. Kebanyakan cabe dia. Iya bener. Foden juga nggak main. Jadi ya harusnya Berapa? ya apa tuh? Arsenal. Liverpool. Iya. MU, Liverpool, MU, Manchester City. City. Ya paling enggak 2-1 lah. 2-1 ya, Bang, ya? 2-1 menang lah 2-1 kalau menurut ya. gue. 2-1 karena di sini ya kalau untuk back-backnya Manchester City sih gue rasa masih Aman lah. perform, masih aman ya. Nah, back-backnya Liverpool ini Pandek ini sekarang udah loyo nih, digocek-gocek dikit pun bahkan dia mendapatkan kritikan kan dari Ruud Gullit ya. Ruud Gullit sama Van Basten itu sendiri, dan dia pun menerima karena kelelahan. Ya siapa tahu nanti mungkin masih loyo juga. Iya. Oke. Ya kita jangan terlalu lama ngomong Manchester City. Ini ada pertandingan juga untuk Arsenal nih Bang lawan Leeds United Bang. Untuk Arsenal lawan Leeds United. Leeds ini kadang-kadang memberikan gebrakan juga ya. Bukan memang dia masih di zona bawah ya. Iya. Tapi Nah ini nih biasanya sulit nih. Nah, biasanya tim-tim yang di zona bawah itu jangan dianggap remeh juga gitu. Arsenal kalau memang nggak bisa fokus dan mentalnya bisa terganggu dengan permainan Leeds United, ya bisa menjadi kesulitan untuk Arsenal itu sendiri gitu. Bisa kan. tertahan ya Bang ya? Bisa tertahan atau mungkin bisa kalah gitu kan. Dan itu mungkin harapan-harapan tim-tim yang di bawahnya, Arsenal kalah lah gitu. Sekali gitu kan. Iya. Sisanya seri, Manchester menang terus gitu kan. Kesalik kan ujung-ujungnya. MU nggak bisa ya Bang ya? MU udah jauh. MU kan lawan Newcastle nih gitu kan. Jadi nanti kita bahas nih. Jadi untuk Arsenal ya seharusnya bisa memenangkan pertandingan, tapi dia harus usaha dengan ekstra keras untuk mendapatkan kemenangan ya, untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan tersebut. Betul. Iya, jadi harus ekstra keras karena Leeds United walaupun kelihatannya memang bukan tim besar, tapi ya dia bisa menjadi Fightingnya lumayan juga ya Bang ya? fightingnya bisa luar biasa juga, dan dia menjadi salah satu istilahnya, lo jangan meremehkan yang kecil karena yang kecil itu bisa jadi kerikil gitu kan. Widih. Luar biasa ya. Hari ini gue lagi meluarkan kata-kata bijak mulu nih hari ini. Anjing. Ini kameramen tidur ya, kameramen weh. Aduh, iya. Jadi untuk Arsenal harusnya bisa memenangkan pertandingan kalau memang dia bisa stay fokus dan bisa mengontrol Permainannya, jalan Iya, pertandingannya betul. seperti itu. Oke lah ya. Untuk MU Newcastle nih salah satu berat juga, luar biasa nih MU nih. Berat nggak berat sih Berat sebenarnya. nggak berat ya. Seharusnya sih MU kalau memang mentalnya masih on track dan si Van Hal bisa Van Hal, Erik Ten Hag, Erik Den Haag ngantuk kayaknya nih. biasa habis terawih. Gimana mau tag subuh-subuh nih, aduh. Habis terawih nih, habis terawih. Oh iya. Bentar lagi sahur, Bang. Oh iya bener ya. Ntar lagi sahur nih kita. Oh tag
Luar biasa ya. Demi kalian nih kita tag menjelang sahur. Oke. Ya, jadi untuk Manchester United kalau menurut gue ya bisa memang ini seimbang ya kalau di pertandingan, tapi kita lihat Newcastle ini kan lagi goyah juga tuh. Lagi kena kasus juga di manajemennya karena kan memang ternyata bosnya Newcastle ini adalah salah satu menteri dari kepemerintahan Arab Saudi ya, benar. Betul. Arab Saudi yang memang hal itu sangat ditentang oleh Premier FA. League. Iya, Premier League itu sendiri gitu, karena itu kan menjadi secara tidak langsung itu tangan kanannya langsung dari presiden atau gitu. Raja gitu kan, di mana Newcastle ini kan ya nggak boleh dimiliki oleh seorang seorang kepemerintahan gitu ya, kecuali sama yang bisnis. Jadi ya lagi gunjang-ganjing juga Newcastle, dan beberapa match pun dia kurang konsisten juga. Baru menangnya kemarin tuh terakhir kemenangan Sebelum jeda internasional ya, Bang. Dia menang 2-0. Sebelumnya kan kalah seri gitu kan, seperti itu ya. Mungkin dari pemain-pemainnya juga banyak yang terganggu juga semenjak kalah dari MU lawan di final Karabo ya. Prestasinya baru kemarin lagi tuh yang menang 2-0 itu yang sebelum jeda internasional. Jadi harapannya sih MU bisa melibas ya, Bang ya. Ya, harusnya MU bisa. Berapapun skornya lah. Ya, yang penting menang lah. Ya paling tidak 2-0 lah gitu. 2-0. 2-0 lah untuk Newcastle gitu. Juga. Nggak bener nih. Jadi yang menang Newcastle atau United? Ya oke, United lah. United. Ya enggak, kan tadi di awal ngomong ini gitu loh. Jadi nggak konsisten kan? Enggak. Kadang-kadang bibir gue itu adalah, ucapan gue itu adalah ramalan kadang-kadang. Anjir. Oh, bisa jadi ya. Iya. Karena di GA-nya pun sekarang nih lagi males, nggak mau perpanjang kontrak ya? Iya, karena gajinya minta diturunin nih. Nggak mau diturunin. Gajinya mahal banget gajinya. Iya, gajinya 375.000. Iya, pound sterling. Luar biasa. Per pekan. Berapa tuh coba tuh? Iya. Hampir 9 miliar ya? Banyak lah. 9 miliar per pekan loh, gila. Ya makanya. Jadi ya dia nggak apa-apa lah kalau pindah juga lah, udahlah. Ganti aja. Ya mudah-mudahan MU nanti bisa mendapatkan kiper yang memang sepadan juga ya. Seperti itu. Ya tapi susah kalau misalnya udah masalah duit kan. Iya. Orang masalah duitnya mau dikurang-kurangin katanya. Mungkin penghasilan dia udah stay segitu. Iya, masa untuk bayar ini bayar itu mungkin cicilan ya, Bang? Cicilan. Itu biasanya lu telepon nggak tuh? Bayar pinjol ya kalau punya utang mah ditagih lah. Tagih ya. Minimal diingatkan kan, punya utang, wih bayar wih. Bayar ya. Jatuh tempo nih. Jatuh tempo. Gitu. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman lagi. Kalau punya utang bayar. Bayar ya. Sebelum lu ditelepon ya. Aduh, ngaco nih ngomongnya nih. Udah, Bang. Untuk Newcastle MU lah, kita lihat aja lah siapa yang menang. Tapi prediksi LS3 tim harusnya MU bisa mengatasi perlawanan dari Newcastle itu sendiri. Oke, siap. Kita jalan-jalan sebentar ke Itali mungkin. Wah, nanti jadi sebelum bertemu di 8 besar nih, Bang. Iya. Ada yang ketemu duluan nih. Ini Napoli AC Milan. Ini iya, ada ininya dulu nih, ada dessertnya dulu nih. Ini perempat final. Iya benar. Di Liga nih mereka udah ketemu duluan nih, dan ini merupakan ajang ajang percobaan. Nanti betul. Di champion tuh memang kalau kalahnya telak udahlah. Nggak usah main lagi di 8 besar ya, Pak. Apakah mungkin mental Milan bisa mengatasi permainan dari Napoli itu sendiri, atau memang ya seperti biasa permainannya memang garada kuruduk istilahnya. Terus yang penting nyerang, melupakan pertahanan gitu kan kurangnya. Tapi mudah-mudahan dengan baliknya Ibra ya bisa memberikan, walaupun Ibra ini tidak main ya dia kan kadang-kadang ada di bench saja bisa memberikan impact yang bagus untuk mentalnya AC Milan itu sendiri. Karena Milan ini yang dibutuhkan sekarang ya mental aja gitu, karena
kalau dari segi permainan kan ya Ya begitu-begitu aja. seperti itu gitu kan gitu. Jadi ya yang dibutuhkan oleh Milan ini adalah yang pertama semangat, yang kedua mental. Ada lagi bang, Apa tuh? keberuntungan. Betul. Tiga itu ya. Jadi Iya. harus saling mendukung tuh Iya, tiga benar. faktor itu untuk mengalahkan Napoli yang masih on track banget gitu, dan si Kvaratskhelia juga lagi luar biasa, Osimhen juga apalagi gitu selalu mencetak gol, dan kemudian si pemain tengah juga Zielinski sangat luar biasa, jenderal lapangan tersebut gitu ya, bisa memberikan kontribusi yang sangat maksimal untuk Napoli seperti itu. Jadi kalau misalkan Milan tiga faktor tersebut ada keberuntungan, kemudian mentalnya terjaga, dan ada semangatnya untuk memenangkan pertandingan, ya harusnya minimal bisa menang 1-0 atau minimal paling tidak seri lah, Seri imbang. ya? Iya, paling Minimal tidak. ya? Iya, minimal imbang. Kalau menurut gue minimal imbang. Iya, minimal imbang. Kayaknya nggak lebih dari itu. Iya, seperti itu. Jadi harusnya kalau memang Milan punya itu harusnya minimal imbang, atau ya syukur-syukur bisa menang pertandingan, tapi kalau Napolinya menang ya? iya, atau atau memang kalau memang tidak punya keberuntungan dan lain-lain, ya berarti kalah gitu kan untuk Milan itu sendiri. Siap bang. Siap. Cukup ya? Untuk Inter bahas nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Tetangganya ya udah. Iyalah. Untuk Milan selamat berjuang. Untuk MU juga berjuang agar bisa stay di peringkat ketiga sebelum Betul. disalip oleh bawahnya siapa tuh? Bawahnya Tottenham atau Tottenham ya, Tottenham, bawahnya kayaknya. betul. Bawahnya Iya. Tottenham ya. Ya. Dan buat Indonesia tidak perlu Bersedih, berlarut-larut dalam lebih kesedihan. lama ya. Mm-mm. Harus move on. Khususnya untuk U20, Iya. karena sebelum generasi kalian, generasi sebelumnya sudah merasakan kok. Lo baca Oke. sejarah, karena sejarah itu harus dipelajari gitu ya, harus Wih, dibaca. jangan lupakan jas Jangan merah ya lupakan bang. sejarah, betul. Gimana sih bang? Enggak jelas bang. Jangan lupakan apa? Jangan lupakan sejarah Oh, ya. iya, jangan lupakan sejarah. Jas merah bang Jas gitu. merah, betul. Oke. Jadi ya udah gitu. Jadi sebelum-sebelumnya pun di generasi sebelumnya Pernah seperti itu. seperti itu, Iya. gitu. Jadi bukan kalian aja ya. Dan Sedih. para pemangku jabatan Jabatan lebih bijak dalam menyampaikan. Sampaikan. Jangan mepet-mepet dong baru disampaikan. Orang kan nggak kecewa, nggak terlalu Iya. berat lah kecewanya. Betul, Oke, betul. gitu ya bang ya. Dan Gitu sekali aja. lagi, apapun yang terjadi, apapun yang kita sudah alami, kita harus tetap selalu bersyukur. Bersyukur.